Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Salam jumpa kembali bersama saya Aditya Suryo Diningrat. Di sini di video ini saya akan membahas tentang cara pijat urut yang baik dan benar. Tapi sebelum kita lanjutkan ke video, silahkan like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa tombol loncengnya diklik biar selalu mengikuti video-video terbaru dari saya. Mari kita lihat video cara untuk memijat yang baik dan benar. Oke. Oke, baiklah. Di sini saya jelaskan tentang cara pijit yang baik dan benar ya. Buat teman-teman bisa dilihat di cara pijit saya itu mengambil paha bagian dalam ya. Kita agak tekan-tekan tapi jangan terlalu kuat karena itu sakit. Boleh bisa caranya dengan gerakan naik atau gerakan turun, itu bisa saja ya. Terus itu kita naikin terus, itu bagian tengah paha kita usap dengan jempol kita ya. Nah, dari tangan itu terus kita naikin beberapa saat, lalu kita terus urut sampai rasa sakit yang ada di bagian paha dalam itu tidak terasa lagi, hilang lah ya. Dan itu kita urut bagian betis juga boleh. Cara mengurutnya, cara memijatnya itu dengan cara menurun atau naik ya. Itu tangan saya itu mengambil betis bagian dalam ya, itu kita urut ke bawah, terus bisa juga kita naikin. Kita terus urut pahanya, pokoknya kerasa paha itu terasa udah tidak kencang lagi ya, dan si pasien tidak merasakan sakit. Karena awalnya begitu kita urut, kita pegang, itu akan terasa sakit karena urat-urat pada kencang ya, pada tegang. Dan tugas sebagai pemijat yang baik atau pengurut yang baik, tukang urut yang baik itu harus membuat urat-urat yang tadinya tegang itu akan menjadi lemas dan akhirnya kaki akan menjadi enteng. Nah, di sini kita lihat itu jempol saya itu menekan bagian tulang kering ya, tulang kering itu kita urut terus karena capek untuk berjalan kaki, makanya tulang kering itu harus kita kendorkan urat-uratnya. Nah, kita untuk telapak kaki ini kita urut terus. Nah, pertama itu akan terasa sakit, itu kita bisa lihat si pasien itu merasakan sakit karena kita urut di bagian ini. Nah, kita terus urut, nah itu sakit rasanya. Kita memakai tekanan jempol aja terus, atau kita genggam dengan siku-siku jari itu boleh, karena untuk awal pertama urut itu rasanya sakit dan kita harus berusaha menghilangkan rasa sakit itu. Nah, di sini kita bisa ulangin lagi telapak kaki terus, lalu kita di depannya, di dalamnya juga kita urut terus, itu rasanya masih sakit. Lalu jari-jari kaki ini sakit sekali, seperti ada duri kalau kita urut, dan itu penting sekali karena
pembuluh vena balik jantung itu ada di jari-jari kaki. Itu semua jari-jari kaki kita urut, kita pelan-pelan pertamanya ya. Terus sampai rasa sakit itu menghilang. Nah, di sini kita ambil lagi itu tulang kering di bagian depan kaki. Kita urut, boleh kita urut secara naik atau secara turun, tapi lebih baik kita kalau yang ini kita naik karena rasa sakitnya itu akan segera menghilang. Awalnya pasti sakit. Kita ambil itu betis bagian dalam, itu beda begitu kita angkat kakinya seperti itu dengan yang biasa kita digeletaki di bawah. Itu terus kita urut terus bagian depan kaki. Nah, kita ambil lagi bagian dalam paha, tapi usahakan di paha ini jangan kita tekan dengan jempol yang arah ke bawah, akan sakit. Nah, kita kembali ke telapak kaki. Si pasien tidak merasakan sakit lagi. Kita bisa lihat tidak ada lagi gerakan kaki yang sebelahnya. Nah, kita cukup dengan pakai tangan aja untuk mengurut kaki, telapak kaki. Karena apa? Biasa orang kalau untuk refleksi itu pakai stick, pakai kayu ya. Dan kita tidak perlu pakai kayu karena takut nanti akan si pasien akan merasa sakit, terlalu sakit, dan malah akan merugikan kita, merugikan si pasien karena tekanan dari kayu atau stick yang biasa orang pakai pijat refleksi itu akan bisa merusak pembuluh darah, bisa pecah malah pembuluh darah, karena di kaki itu adalah sumber dari semua organ tubuh dari otak sampai ujung kaki. Semuanya ada di kaki-kaki bagian telapak kaki. Lalu kita ulangin lagi untuk bagian atas, bagian paha, bagian betis, kita urut. Anda melihat tangan saya itu seperti biasa, tapi itu ada tekanannya. Kalau merasakannya dia pasti kerasa, tapi kalau melihatnya seperti kita elus-elus aja. Nah, di situ paling sangat penting sekali tuh pangkal paha di bagian bawah pantat itu ya. Dan itu tangan saya itu mengambil bagian sisi paha bagian luar, karena disitulah urat besar untuk kaki. Di situ sangat sakit sekali ya, dari bagian pangkal paha luar itu larinya ke pangkal pantat ya, pantat bagian luar. Itu kalau kita pegang aja rasanya sakit. Dari situlah kita bisa, untuk pemijat yang baik, untuk itu bisa menghilangkan rasa sakitnya. Kalau awal pasti sakit. Nah, itu kita bagian tengah, bagian di tengah paha itu kita naikin. Itu apa? Karena di bagian tengah paha juga dia rasa pegal-pegalnya ada. Pertama kita urut akan sakit, tapi setelah kita terus continue urut, itu akan membuat saraf urat-urat itu akan kendor dan darah pun akan lancar. Selalu kita ulangi untuk bagian kaki ini, itu paling sebentar sih biasanya 15 menit, tapi kalau saya bisa lebih dari 15 menit. Nah, itu kita tekuk begitu, itu untuk melemaskan bagian dari kaki ya, kaki antara kaki dan telapak itu ada sendi. Dari situ biasanya kalau digituin bunyi. Nah, dengan begitu kita juga itu nungging itu kita ambil paha bagian dalam, kita turunin, kita urut turun biar dia lemas tuh. Kita ulang lagi
kita urut terus turun ke bawah, dan bagian depan pun kita ulang lagi untuk memastikan bahwa di bagian tulang kering depan ini sudah tidak tegang lagi. Dan untuk telapak kaki pun kita ulang lagi. Nah, disitulah pasien sudah merasakan tidak sakit lagi. Nah, untuk ngangkat itu, diangkat bagian itu mengendorkan paha depan, menarik urat paha depan biar paha depan kendor, dan itu rasanya sakit sekali. Rasanya sakit sekali karena apa? Yang ketarik itu paha depan. Kita hanya melihat diangkat itu dari atas, tapi yang tertarik itu paha bagian depan. Bisa Anda praktik sendiri, coba diangkat, itu akan rasanya sakit di paha depan. Nah, di sebelah kaki yang sebelah ini udah selesai diurut, dan itu kita angkat lagi untuk mengendorkan urat paha bagian depan, karena yang depan belum dipegang sama sekali. Dan kita pastikan semua urat yang ada di kaki bagian belakang sampai telapak itu sudah merasa kendor. Nah, kita coba itu kita miringkan itu untuk membunyikan bagian punggung, pinggang, di bagian pinggang ya. Kita suruh balik sebelah kanan dan sebelah kiri, kita bunyikan. Itu biasanya bunyi kretek gitu. Kalau udah bunyi itu rasa lemes dan akan merasakan enak. Nah, setelah kita berbalik badan, itu kita kendorkan saraf bagian paha. Nah, itu Anda bisa lihat, kita ambil sisi bagian dalam paha. Nah, disitulah saraf dari vitalitas. Nah, dan kita ambil tuh bagian sampingnya. Paha itu pertama pegang itu rasanya panas. Bagian dalam itu rasanya panas kalau kita pegang. Bagian samping, bagian tengah pun sakit karena masih dari atas lutut ke paha itu rasanya saya pegang itu sakit semua. Tapi kita continue, kita urut terus, kita bolak-balik ya. Bagian depan kita ambil bagian dalam paha, kita ambil bagian samping paha, kita ambil bagian tengah paha, biar sampai kita bisa merasakan si pasien tidak merasakan sakit. Kalau pertama diurut itu pasti sakit ya, dari paha sampai lutut itu rasanya sakit. Nah, itu rasanya sakit sekali. Bagian samping itu kita gunakan jempol bagian sisi tulang ya, bagian sisi tulang, bagian sisi samping ini karena tulang, jadi kita tidak perlu mengeluarkan tenaga yang begitu berat. Nah, kita kembali lagi tuh bagian tulang belakang, kita pastikan tulang belakang itu sudah kendor. Nah, kita langsung lari ke telapak kaki. Itu kita pastikan semua kaki-kaki itu telapaknya itu sudah kita rasakan darah itu lancar dan sudah tidak ada lagi si pasien sakit. Tapi kalau untuk jari-jari kaki itu masih sakit. Nah, itu kita bisa lihat itu masih sakit untuk jari-jari kakinya, karena disitulah letak pembunuh vena balik jantung. Nah, kita angkat seperti itu. Nah, kita posisi kaki seperti itu, kita ambil paha bagian dalam, betis bagian dalam ya, betis bagian dalam dengan tulang luar bagian kaki itu ya. Kita tidak akan bisa mengambil rasa betis bagian dalam kalau kita posisi tengkurap ya. Dengan kaki di seperti itu betis bagian dalam nggak perlu pakai tenaga pun itu luar biasa, dan itu akan mengkena semua. Nah, kita kendorkan lagi bagian paha depan, itu kita ke bawah ya turunnya. Nah, di situ kita bisa ambil tuh bagian paha depan tuh. Itu rasanya sakit sekali. Rasanya sakit sekali. Walaupun toh pelan, rasanya sakit sekali, tapi lama itu akan menghilang.
Di situ bisa kita ambil paha bagian depannya dan juga paha bagian dalam, dan itu kita tarik seperti itu untuk menarik otot dari paha bagian dalam sampai di bawah lutut sampai ke betis. Itu saraf tegangnya akan kendor lagi. Nah, kita ambil lagi paha bagian dalamnya, itu kita bisa memastikan di situ kalau semuanya sudah tidak ada masalah. Nah, kita terus urutnya. Kalau pemijat kita bisa pasti tahu akan di ini sudah kendor atau belum. Nah, yang paling lama memang paha bagian samping itu. Paha bagian samping luar itu sampai ke lutut itu sakitnya lama, tapi begitu kita tinggal beberapa menit aja itu kita pegang lagi tidak akan sakit lagi. Kita continue terus untuk memastikan paha depan itu kendor, dan kita pastikan semua kaki dari depan belakang itu kendor. Nah, itu kita remas aja bagian jari, itu rasanya darah ser gitu rasanya ya kalau kita remasnya. Nah, di sini kita ambil bagian tangan. Nah, tapi saya minta maaf karena kamera saya tidak bisa merekodnya, tapi Anda bisa lah sedikit. Nah, kita ambil seluruh bagian tangan dari pundak sampai ke tengah lengan. Nah, lengan luar itu sakit di bagian siku itu, bawah siku itu rasanya agak sakit, dan juga di bawah dalam itu juga sakit. Nah, kita ambil juga bagian jari-jari tangan itu sakit. Nah, pembuluh vena balik jantung itu kalau di kaki itu adanya di jari-jari kaki, kalau di tangan itu ada di jari-jari tangan. Itu biar apa? Biar perputaran pembuluh darahnya itu lancar, karena dengan pembuluh darah merah lancar, vena balik itu lancar, kalau sentralnya tetap di jantung. Dengan vena balik lancar, semua akan menjadi sehat. Pembuluh darah merah lancar, sel darah putih itu bekerja, dan sel darah putih itu membantu antibodi manusia, yang antibodi itu sudah dikodratkan, dikasih sama Tuhan untuk melawan jenis penyakit. Antibodi akan bekerja kalau sel pembuluh darah merah itu lancar. Makanya pijat urut ini sangat bermanfaat sekali untuk melancarkan peredaran darah. Dengan peredaran darah lancar, itu akan membuat darah kita sehat. Nah, kita kembali ke kaki yang sebelah. Itu kita sama dengan apa yang dilakukan di kaki yang sebelahnya tadi. Kita ambil bagian dalam, nah kita juga ambil bagian luar. Pokoknya kita pastikan kita urut. Soal mengurutnya itu bisa dengan cara ke bawah atau cara ke atas. Kalau cara ke bawah itu untuk mengendurkan saraf-sarafnya itu agak lama. Nah, kalau untuk cara ke atas itu mengendurkan saraf-sarafnya cepat, tapi rasanya sakit kalau kita balik, dan itu tidak masalah. Kita tidak harus ke bawah atau harus ke atas. Nah, kita ambil bagian telapak kaki lagi. Anda bisa lihat telapak kaki yang sebelah yang goyang-goyang ini itu beda warnanya. Ini sudah merah. Itu membuktikan peredaran darah merah itu lancar, dan ini masih putih. Yang saya pegang ini masih warnanya putih, belum merah. Itu karena semua peredaran darah vena baliknya itu belum terlalu lancar sekali. Nanti akan sama ini, Anda bisa lihat kaki yang diam ini merah. Itu membuktikan peredaran darahnya sudah lancar, dan si pasien sudah, setelah bangun itu akan merasakan enak rasanya ya, enteng semua kakinya. Nah, kita lakukan sama seperti yang kaki sebelah tadi. Nah, itu kita ambil bagian
tulang depan itu kalau kita sering jalan jauh, sering banyak jalan, itu tulang depan itu akan terasa sakit karena capek. Nah, kita ambil sisi-sisi dalamnya di tulangnya, kita urut, itu rasanya sakit sekali kalau misalnya kita pakai tenaga kuat. Dan kita ambil dari betis seperti itu, kita ambil itu kena bener bagian dalamnya. Dibandingkan dengan waktu tengkurap kita ambil betis, itu tidak bisa mengenakan seperti posisi seperti ini. Dan kita juga pastikan untuk paha depan kita urut ke bawah, itu rasanya sakit, itu biar cepat karena tadi sudah kita ke bawah ya. Nah, ini dari atas kaki, posisi kaki di seperti itu kita turunkan, itu untuk mengendorkan nih. Nah, kita juga nih, ini kita tarik ke atas ini, itu untuk mengendorkan saraf urat besar yang ada di bagian dalam paha sampai ke betis, dalam betis ya. Nah, kita ambil selalu bagian dalam ini. Kalau pertama kita pegang tuh rasanya panas, nyeri seperti ada duri. Kita pastikan bagian paha depan itu sudah kendur, sudah tidak ada rasa yang dirasa sakit. Nah, kita bisa lihat nih di telapak kaki antara kanan dan kiri itu sudah mulai sama. Nah, warna merah udah semuanya merah, itu membuktikan bahwa peredaran darah lancar. Nah, kita ambil bagian tangan, itu sama seperti tangan yang sebelah kanan tadi, itu gerakannya juga sama. Kita ambil dari pundak sampai ke telapak, ke jari-jari tangan. Cara mengurutnya boleh dengan cara turun atau dinaikin. Kalau turun sih nggak terlalu sakit, begitu kita naikin sakit, tapi ya saya sudah jelaskan tadi, kalau posisi turun itu sakitnya tidak terlalu berapa, tapi untuk mengendurkan sarafnya itu lama. Kalau kita arahnya naik itu akan rasanya sakit, tapi akan mengendorkan uratnya itu cepat. Jadi saya melakukannya kadang naik dan kadang turun. Nah, ini posisinya naik, tadi turun. Kita continue terus, kita pastikan semua saraf yang ada di tangan ini semuanya sudah tidak tegang lagi. Dan kita jangan lupa untuk jari-jari kaki, jari-jari tangan kita harus urut, walaupun hanya ini, tapi rasanya memang sakit karena pembuluh darah ada di bagian vena balik, itu ada di jari-jari tangan. Kalau yang di atas vena balik itu ada di otak. Tapi kalau penyumbatan di otak atau pembengkakan di otak itu akan terjadi penyakit stroke. Kita pastikan semua tangan sudah kendur. Nah, kita lari ke dada, dan saya minta maaf karena di sini kita tidak bisa menampilkan ngurut dengan cara memperlihatkan body, karena posisi memperlihatkan body itu dilarang oleh pihak YouTube. Kita urut bagian paha, bagian dada tuh, bagian dada ya, bagian dada. Terus itu memang sakit. Yang paling sakit itu bagian dada samping sebelah kiri, samping sebelah kiri. Nah, kita itu urut perut. Untuk perut itu kita tidak boleh tekan terlalu kencang ya, karena usus itu licin dan tidak boleh juga terlalu tekanan kencang. Kita cukup dielus muter gitu aja, tapi tekanan kita kontrol, jangan terlalu kencang. Nah, kita ambil semua dari dada lari ke perut seperti membikin tanda hati atau I love you. Mungkin hanya sampai di sini penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat cara trik urutnya. Pokoknya kita untuk perut kita tidak boleh ditekan. Silahkan dibagi, di-share dan dipelajari. Kalau apabila
video ini bermanfaat bagi kawan-kawan. Cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.